Halo investor, selamat datang di YouTube Providence Property Overseas. Ini adalah channel YouTube kita yang baru dari sub-brand kita, Providence Property Overseas, untuk membahas properti yang di luar Indonesia nih. Nah, pertama, welcome dulu nih, di sini ada Pak Felix, bukan Felix Xiao, Vincentius Felix. Nah, Pak Felix ini adalah PIC kita untuk project overseas ini. Nah, kedepannya sebenarnya visinya itu untuk jualan properti di berbagai macam negara, mungkin Singapura, Malaysia, Aussie, dan lain-lain. Tapi untuk tahap awal ini kita mau berfokus di Australia nih. Nah, Pak Felix mungkin boleh bantu nih jelasin kenapa kita mau fokusnya nih ke yang Australia nih pertama kali. Oke. Kenapa kita fokus di Australia? Ini pertama karena market properti Australia ini sebenarnya udah cukup familiar untuk orang Indonesia. Orang Indonesia udah cukup banyak yang punya properti di Australia. Dan juga untuk para investor pasti yang udah tahu properti di Australia. Nah, ini properti di sana aset investasi yang sangat menguntungkan, seperti itu. Dan ya kita melihat market properti di Australia ini sangat bagus, perkembangannya ke depan juga nanti akan sangat bagus. Kenapa? Karena supply dan demand yang ada di market properti di Australia ini saat ini bisa dibilang sangat sedikit supply-nya dan demand-nya sangat banyak, seperti itu. Nah, jadi ya kita pilih Australia dulu sebagai tahapan awal Providence Property Overseas, dan mungkin kedepannya kita akan expand ke market-market lain yang punya opportunity yang bagus. Mungkin demand-nya tinggi juga karena dia banyak kasih visa ya buat orang-orang dari negara lain buat ke negara dia, bukan cuma turis tapi bisa kerja, kuliah, bahkan ada visa protection juga. Jadi banyak warga negara yang menjadikan Australia ini negara yang aman dan safe untuk belajar, tinggal, dan berkeluarga gitu. Yes, benar banget. Jadi pertama kita mau highlight Australia ini negara yang banyak banget kanguru. Apa tuh? Australia ini negara yang banyak banget pelajarnya. Jadi bisa dibilang negara pelajar, apalagi di Melbourne, kota Melbourne, salah satu kota besarnya di Australia. Ini bisa dibilang kota pelajar. Dan di Melbourne ini banyak banget orang Indonesia yang kuliah di sana, di Melbourne. Jadi marketnya market global. Semua orang bisa beli properti di sana. Oh, bebas, negara mana aja bisa beli tuh? Ya, warga negara mana aja bisa beli properti di sana. Jadi balik lagi ini market global dengan demand dari educationnya tinggi, demand dari profesionalnya tinggi. Jadi satu kota ini memang sangat menarik. Oh, ngomong-ngomong kota, berarti di Aussie ini bisa jual kota mana aja sih sebenarnya Providence Property Overseas ini? Kita sebenarnya bisa kita bisa jual properti hampir di semua kota, Pak Kristo. Tapi balik lagi kita fokusin ke yang demand-nya paling tinggi, yaitu kota Melbourne dan Sydney. Melbourne sama Sydney. Dua kota ini kan memang kota yang paling favorit di Australia dan juga kota pelajar tadi. Banyak pelajar university dan ya banyak pelajar dan pendatang di kota ini. Jadi kita fokusin ke dua kota ini. Tapi kalau misalkan kalau ada yang mau di Adelaide, gue mau kuliah di kampus Raditya Dika di Adelaide. Bisa nggak tuh? Bisa. Kita bisa handle juga, kita bisa carikan properti yang tepat di sana. Tapi propertinya biasa yang dijual unit baru atau second juga jual? Sebagai warga negara Indonesia, kita cuma diperbolehkan membeli properti yang brand new property. Baru.
Yes. Nggak main yang bekas-bekas ya. Nggak bisa yang bekas. Atau kalau mau beli tanah, itu benar-benar tanah yang belum difungsikan. Oh, Seperti itu. Jadi memang itu peraturan dari negaranya, untuk warga negara asing itu hanya diperbolehkan membeli properti baru di sana. oke. Walaupun kita nggak punya paspor nih, nggak punya buku hijau nih. Ya, balik lagi ke tadi. Market properti di Australia itu global market, Pak. Oh, pakai KTP aja bisa tuh. Yes, yang penting punya duitnya. Oke. Gitu. Terus properti apa aja sih yang dijual di sana? Apakah ada rumah juga atau apartemen atau apa aja? Oke, jadi jenis-jenis propertinya di sana itu di kota-kota besar, di pusat kotanya atau biasa kita bilang CBD, itu hanya ada unit apartemen di sana. Oh, oke. Nah, untuk rumah, landed house, townhouse itu tetap ada, tapi lokasinya ada biasanya di pinggiran kota. Itu, jaraknya kurang lebih kalau Melbourne 15 menit sampai 20 menit Lumayan juga ya. dari pusat kota, seperti itu. Jadi kalau para investor maunya yang di tengah kota, rate sewanya tinggi dan perputaran sewanya cepat, itu pasti pilihannya apartemen. Jadi jangan gila-gila landed house nih. Tanahnya di sana nggak sebanyak kayak di Indonesia ya berarti ya. Betul. Pertimbangannya cukup banyak sih, pemilihan jenis properti, apartemen, landed house, townhouse. Kita harus pertimbangin pajaknya di sana, kita harus pertimbangin biaya maintenance-nya di sana, cukup banyak. Jadi untuk investment paling bagus tetap di apartemen yang lokasinya ada di pusat Di kota. pusat kota. Karena demand-nya itu sangat tinggi. Tinggi ya. Dan untuk rental market-nya di sana juga sangat tinggi. Jadi dia kasih return dari rental itu tinggi. Kalau misalnya saya ada investor yang anaknya kuliah di sana, di Melbourne. Tapi dia butuhnya yang bisa langsung masuk, ready. Ya. Available nggak? Oke. Kalau mau yang kayak gitu. Apa harus inden? Sejujurnya unit ready di Melbourne, di pusat kota Melbourne, CBD ini udah sangat terbatas saat ini. Tapi masih available, masih ada unitnya. Tapi dengan pilihan yang terbatas dan juga bisa dibilang dengan harga yang cukup tinggi saat ini. Ini ya karena balik lagi tadi demand di sana sangat tinggi dan ketersediaan unit saat ini sudah sangat terbatas. Jadi kalau teman-teman investor punya anak yang mau kuliah di sana, mungkin kalau mau lebih leluasa bisa rencanakan untuk belinya itu setahun 2 tahun sebelum anaknya nyampe di sana ya. Yes, betul. Dan sebenarnya walaupun belinya 1 tahun 2 tahun juga itu nggak harus langsung keluar duit full ya, Lex? Ya, betul Pak. Jadi secara general jenis properti di Australia ini ada 2, off the plan dan juga ready to move in property. Nah, yang off the plan ini yang atau biasa kita kenalnya inden lah namanya. Off the plan ini kita beli project yang masih dalam pembangunan. Nah, untuk beli project off the plan ini kita nggak perlu bayar full 100% harga propertinya seperti kalau beli properti di Indonesia. Oh. Jadi kita hanya perlu bayar 10% dari harga propertinya. Ini udah mengikat kepemilikan unit, harga unit, dan juga status dari surat-surat kepemilikan unit itu. Jadi ibaratnya kita bisa beli unit hanya dengan 10%-nya sampai nanti setelah proyeknya jadi dan siap diserah terimakan ke kita baru proses sisanya. Jadi di sana nggak ada developer yang bangun project pakai duit kliennya ya? Ya, betul. Bisa dibilang begitu. Oh. Jadi developer nggak berhak sama sekali terima uang dari buyernya sampai mereka siap serah terimakan unitnya. Terus yang 10% yang dibayarin tadi kemana tuh kalau nggak ke developer?
Oke, 10% deposit ini nanti akan dibayarkan ke trust account lawyer. Oh, Lawyer. oke. Di sana untuk pembelian properti di sana nanti kita akan pakai lawyer untuk pendampingan kita. Nah, trust account ini 100% aman karena ya itu uangnya nggak akan bisa dikutik-kutik, nggak akan bisa diapa-apain oleh siapapun karena dan juga dilindungi oleh aturan-aturan negaranya. Oh, tapi pasti dibangun nggak? Pasti dibangun. Pasti dibangun. Jadi nggak ada yang mangkrak-mangkrak kayak apartemen-apartemen di Indo ya? So far belum ada historinya seperti itu. Nah, jadi teman-teman investor kalau mau invest di Aussie nggak perlu langsung keluarin modal full, jadi cukup bayar 10% aja. Yap. Bangunan jadi baru serah terima dan bayar pelunasannya nih. Betul. Ini aman banget buat teman-teman kalau mau persiapin buat anaknya kuliah atau mau tinggal 2-3 tahun mendatang, mau pindah semua sekeluarga, nah bisa kayak gitu, bisa DP dulu 10%. Nah apartemennya kan semua di pusat kota nih, bener-bener di pusat bisnis. Biasanya estimasi harganya tuh start dari berapa sih kalau di sana? Oke, untuk Melbourne sendiri sebenarnya nggak semua project adanya di pusat kota, Pak. Oke. Jadi pusat kota Melbourne itu kita bilangnya Melbourne CBD dan Melbourne CBD ini punya beberapa satelit lokasi lah ya, lokasi satelit yang mendukung Melbourne CBD karena di Melbourne CBD sendiri udah overload, udah sangat ramai. Jadi beberapa daerah ini ada juga project-project di samping-sampingnya di Melbourne CBD. Kalau untuk kisaran harga, untuk di Melbourne CBD 1 unit apartemen 1 bedroom itu kurang lebih harganya 600.000 Australian dollar. Oke. Seperti itu. Untuk 2 bedroom saat ini kisaran harganya 900.000 Australian dollar. Nah, Hampir 10 M ya. kurang lebih kalau di convert ke rupiah. Nah, opsinya kita punya project yang ada di samping CBD yang tadi saya bilang. Ini ada beberapa daerah seperti South Bank, ada Docklands, ada South Yarra. Nah, di sini kita masih bisa hemat sedikit mungkin, lebih murah sedikit harganya dibanding yang di area CBD. Untuk kisaran harganya 1 bedroom kita masih bisa dapat yang 500 atau 600 ribuan. Oh, sekitar 20% lebih murah ya. Yes. Cukup oke sih. Ya. Tapi pastinya dengan ada kelebihan-kelebihan juga di area-area. Jadi sebenarnya nggak harus terfokus sama Melbourne CBD-nya sendiri sih. Setiap daerah di samping atau di dekat-dekat CBD ini punya keunikan-keunikannya sendiri. Tapi public transport di sana dari apartemen gampang ya biasanya? Yes. Jadi developer dari project-nya sendiri itu juga pasti akan memikirkan akses, kemudian public transport, kemudian areanya seperti apa. Ini pasti udah menjadi concern-nya mereka, Pak. Oke. Syarat kita orang Indonesia kalau mau beli properti di Aussie apa aja sih syaratnya? KTP aja cukup atau gimana? Oke, jadi sebenarnya nggak ada syarat tertentu Pak untuk beli properti di Australia. Oke. Jadi seperti yang tadi kita bahas, properti di Australia ini market global, semua orang bisa beli properti di sini. Jadi samalah kurang lebih dengan membeli properti dalam negeri, membeli properti di Indonesia. Kemudian kepemilikannya juga sama kurang lebih. Di Indonesia kita kenalnya dengan SHM. Kalau di Australia kita bilangnya freehold. Freehold ini adalah kepemilikan satu properti yang berlaku seumur hidup atau selamanya, Pak. Berarti nggak perlu ada ditingkat-tingkatin gitu sertifikatnya kayak di sini? Nggak ada. Nggak ada. Sertifikat kepemilikan. Oh, jadi habis unit bangunannya jadi, baru itu langsung SHM gitu? Yes, betul. Oh. Jadi kepemilikan semua komplit, semuanya lengkap, ada di kontraknya nanti. Jadi kepemilikan properti ini juga termasuk kepemilikan atas sebagian tanah
di properti tersebut, kepemilikan atas sebagian fasilitas atau gedung di properti tersebut. Jadi semuanya tercantum di satu kontrak, itu lengkap semua. Tapi dari unit jadi mungkin kita nunggu lagi kali ya buat sertifikatnya 2 tahun, 3 tahun kayak di sini. Enggak sih Pak. Kalau di enggak. sana proses balik nama ya kalau di sini. Proses AJB. AJB atau kepemilikan properti di sana terbilang sangat cepat, itu 2 minggu, 3 minggu. Kita udah bisa cek di website, itu propertinya sudah atas nama pemilik. Jadi cepet banget ya di sana. Yes. Oke, berarti untuk beli properti di sana sebenarnya secara regulasi udah lebih cepat dan lebih clear ya. Serta aman juga nih karena duitnya nggak langsung ke developer ya. Yes, betul. Itu kenapa market properti di Australia ini bisa dibilang unggul, lebih unggul dan menjadi market global karena di sana itu regulasinya udah sangat jelas. Jadi kita punya safety atau safety net lah untuk pembeli atau buyernya. Dan di sana market properti itu bisa dibilang jauh lebih stabil. Setahu gue juga di sana tuh mereka punya satu website sendiri. Jadi memang website untuk ngecek harga pasaran di sekitar. Yes, betul. Jadi nggak ada orang yang buta harga, kasih harga terlalu tinggi atau terlalu rendah. Betul. Sampai status kepemilikan apa semua ada di website itu ya. Benar. Jadi bisa dibilang juga lebih transparan sih Pak. Semua data pembelian properti, kenaikan harga properti, occupancy rate, kemudian harga rental dan lain-lain semua di open dan ada di dalam satu website. Bisa diakses semua sama investor maupun warga lokal yang di sana. Yes. Gitu ya. Oke. Kurang lebih buat episode pertama kita mungkin segitu dulu aja. Kita akan lanjut ke video-video lainnya. Nah, teman-teman yang mau kepoin project apa aja yang akan kita jual di Australia, bisa follow dulu di bawah sini. Ada Instagram Providence Property Overseas sama WhatsApp-nya boleh di-save juga. Jadi kalau ada upload status promo yang menarik, teman-teman bisa langsung tanya ke admin kita. Dan kita akan infokan untuk lebih lanjut lagi tentang project-nya. Gitu aja buat episode pertama. Thank you, Felix. Thank you juga Pak Kristo. Thank you. Kita ketemu di episode selanjutnya. Thank you. Bye-bye.